Sudah hampir tengah malam ketika Maya menatap langit-langit kamarnya, menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu. Suaminya, Arman, sudah 2 minggu berada di luar kota, dan rumah yang biasanya terisi dengan tawa atau sekadar langkah kaki kini terasa seperti ruang gema. Kadang, suara jam dinding pun terdengar seperti detak hatiku yang menunggu sesuatu. Entah apa, bisiknya pelan. Maya menarik selimut lebih rapat. Di luar, angin memukul jendela, menimbulkan suara gemerisik yang semakin menegaskan kesunyian. Ia mencoba menyalakan televisi, namun suara orang-orang di layar terasa asing, seolah datang dari dunia yang berbeda. Akhirnya ia mematikannya kembali. Di meja, ada secangkir teh yang sudah dingin. Uapnya telah lenyap, sama seperti kehangatan yang perlahan hilang dari kesehariannya. Dulu, sebelum Arman sering bepergian, malam-malam seperti ini terasa hangat. Ada percakapan kecil, tawa sederhana, bahkan keheningan pun terasa nyaman. Kini, setiap keheningan berubah jadi pengingat bahwa dirinya benar-benar sendiri. Maya berjalan ke jendela, menatap halaman belakang yang diterangi cahaya rembulan. Bayangannya sendiri di pantulan kaca tampak asing. "Ini aku," gumamnya lirih. Untuk sesaat, ia merasakan guncangan halus di dalam dadanya. Perpaduan antara rindu, lelah, dan sepi yang tak mampu ia namai. Hujan datang tanpa aba-aba, menumpahkan segala yang ditahannya selama berminggu-minggu. Tetes-tetesnya jatuh dengan deras di atap rumah, menimbulkan denting berirama yang seolah-olah mengikuti derak hatinya sendiri. Maya berdiri di dekat jendela, menatap butir-butir air yang berlari di kaca seperti kenangan yang mencoba melarikan diri namun terus kembali pada bentuk semula. Kilatan petir menyambar langit, membuat ruangan berpendar sesaat. Lalu gelap. Hanya suara hujan dan detak jantungnya yang tersisa. Maya menelan ludah, mencoba meyakinkan diri bahwa tidak ada apa-apa. Hanya cuaca, hanya malam, hanya kesepian. Tapi kemudian lampu kembali berkedip, dan di pantulan jendela ia melihat sesuatu. Saat lampu berkedip, aku melihat siluet seorang pria yang dulu pernah kupeluk dalam mimpi, bisiknya. Wajah itu samar, hanya bentuk bahu dan rahang, tapi ia mengenalnya. Nafasnya tercekat, bukan karena takut, melainkan karena hangat aneh yang tiba-tiba menjalari kulitnya. Listrik mati lagi. Ruangan tenggelam dalam kegelapan penuh suara alam. Ia menarik napas panjang, menekan dada yang terasa sesak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mungkin hanya bayang-bayang pikirannya sendiri. Tapi aroma samar wangi kayu basah yang dulu begitu khas, aroma yang pernah menempel di pakaian seseorang dari masa lalunya, muncul begitu nyata. Maya memejamkan mata, berusaha menepis ilusi itu, namun pelan-pelan rasa takut berubah menjadi tenang. Hujan di luar menjadi seperti selimut, membungkusnya dalam nostalgia yang lembut namun berbahaya. Antara sadar dan tidak, ia merasa seolah tidak lagi sendiri di rumah itu. "Siapapun kau," gumamnya pelan, "terima kasih, karena malam ini, aku tak merasa sendirian." Hujan belum reda saat Maya menyalakan lilin di ruang tamu. Cahaya kecil itu menari di dinding, menciptakan bayangan-bayangan bergerak yang memancing nalarnya untuk bermain sendiri. Ia duduk di sofa, bersandar perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun setiap kali menutup mata, suara hujan seperti berubah menjadi bisikan. Awalnya samar, seperti ilusi kelelahan. Tapi lama-kelamaan, satu di antara bisikan itu terdengar berbeda, lebih dekat, lebih personal. "Kau masih mencariku?" Suara itu terdengar begitu nyata, membuat napas Maya tercekat. Ia menatap sekeliling, jantungnya berdebar kencang, separuh takut, separuh ingin percaya. Suara itu adalah gema dari masa lalu, suara Arka, lelaki yang dulu mengisi hari-harinya sebelum ia menikah. Mereka berpisah tanpa amarah, hanya karena waktu dan keadaan. Namun rupanya, sebagian dari jiwanya masih berdiam di tempat yang sama, menunggu kemungkinan yang tak pernah datang. Maya memeluk bantal di pangkuannya, seolah itu bisa menahan gelombang kenangan yang tiba-tiba menyerangnya. "Arka," suaranya bergetar, antara rindu dan rasa bersalah. "Aku tak mencarimu, tapi aku juga tak pernah benar-benar melupakanmu." Embun di kaca jendela menebal. Dalam pantulan remang lilin, seolah tampak sosok bayangan berdiri di belakangnya. Tak jelas, tapi hangat. Ia menutup mata, membiarkan bisikan itu mengisi ruang-ruang kosong di dadanya. "Aku di sini,"
ujarnya hampir tanpa suara, meski hanya dalam ingatanmu. Air matanya menetes begitu saja. Malam itu, batas antara nyata dan kenangan mulai memudar, dan suara dari masa lalu seakan menetap di rumah itu, menemani kesepiannya dengan lembut, seperti seseorang yang masih tahu caranya mencintai, walau hanya dari dunia yang berbeda. Maya menatap nyala lilin yang mulai pendek, meneteskan lilin cair seperti air mata yang tak sempat ia keluarkan. Setiap tetesnya seperti menghitung waktu yang pernah ia sia-siakan untuk menunggu, berharap, lalu melupakan. Di balik cahaya redup itu, ia memandang foto pernikahannya di dinding. Dirinya dan Arman tersenyum, seolah segala hal di dunia cukup hanya dengan satu bidikan kamera. Namun malam ini, senyum di foto itu tampak asing. Apakah aku benar-benar bahagia waktu itu? Bisiknya. Ingatan tentang Arka muncul lagi seperti buku lama yang halamannya terbuka sendiri. Ia teringat pada suara tawa yang dulu membuat hari-harinya berputar cepat. Pada cara Arka menatapnya seakan ia satu-satunya cahaya di dunia. Tapi waktu memisahkan mereka, dan Maya terlalu lelah untuk melawan arus kehidupan. Saat Arman datang membawa ketenangan, bukan kobaran, ia menerima, karena pikirnya, mungkin cinta tak seharusnya liar, mungkin ia seharusnya tenang. Namun kini ia sadar, ketenangan tanpa jiwa hanyalah keheningan yang berisik. Aku menikah bukan karena cinta hilang, ucapnya sendiri, tapi karena aku berhenti mencarinya. Kalimat itu menggema di ruangan kosong. Dadanya terasa berat, seolah kata-kata itu baru membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Rasa bersalah menyelinap pelan, bukan karena mengingat Arka, tapi karena mengakui bahwa hatinya masih memiliki ruang yang belum pernah diisi siapapun. Ia menunduk, menatap tangan sendiri, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya nostalgia. Namun ia tahu, yang dirasakannya lebih dari itu. Semacam pengerasan hati yang lama-lama berubah jadi rindu, dan rindu itu kini menuntut untuk diakui. Maya terdiam lama di sofa ruang tengah, ditemani nyala lilin yang hampir padam. Hujan di luar mulai reda, menyisakan suara gerimis yang menenangkan. Dalam pantulan kaca lemari, ia menangkap sesuatu yang aneh, sesosok perempuan muda duduk di sampingnya. Rambut panjang, kaus sederhana, mata jernih penuh harapan. Gadis itu menatapku dari sisi sofa, matanya lembut, mataku sendiri bertahun lalu. Maya tidak terkejut, hanya menatap balik dengan napas bergetar. Gadis muda itu tersenyum kecil, seolah tahu segala beban yang kini Maya pikul. Dulu aku begitu berani, ucap Maya lirih, kukira hidup akan terus menyalakan cahaya itu. Gadis itu hanya menunduk, tersenyum dengan pengertian yang menenangkan. Maya memejamkan mata, lalu berbicara seolah kepada dirinya sendiri. Maaf, ya, aku sempat kehilanganmu di jalan yang terlalu sunyi. Aku sibuk menjadi istri yang baik, lalu lupa menjadi perempuan yang utuh. Saat membuka mata, gadis itu sudah tidak ada. Hanya pantulan dirinya yang tersisa, dengan garis halus di wajah dan mata yang sedikit berkaca-kaca. Tapi anehnya, dada Maya terasa lebih lapang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak ingin berlari dari bayangan atau kenangan manapun. Ia tahu, sebagian dirinya yang hilang telah pulang malam ini, bukan dalam bentuk seseorang, melainkan dalam bentuk keberanian untuk kembali mencintai dirinya sendiri. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lilin di meja hanya tersisa setengah, namun cahayanya masih cukup untuk menyingkap wajah Maya yang tenang dengan caranya yang baru. Di sekelilingnya, udara cukup hangat, meski jendela terbuka dan angin membawa aroma tanah basah selepas hujan. Ia tahu sepenuhnya kini, bahwa sosok, suara, dan bayangan yang menemaninya malam ini bukan siapa-siapa. Tidak ada Arka di ruang tamu itu, tidak ada gadis muda dari masa lalunya. Semua hanyalah pantulan dari hatinya sendiri, yang terlalu lama menahan keinginan untuk dicintai dan didengarkan. Aku tak ingin ia pergi, bisiknya pelan, meski tahu ia hanya bayangan yang kubentuk dari rindu. Ia tersenyum samar. Ada getir yang lembut di sana, seperti kopi yang terlalu lama diseduh, pahit tapi menenangkan. Ia meraih album foto lama dari rak bawah meja, membuka satu persatu halaman yang diselimuti debu tipis. Wajah-wajah masa lalu menatapnya kembali. Beberapa membuatnya tersenyum, sebagian lain membuat dadanya sesak. Terima kasih, katanya kepada foto-foto itu, kepada kenangan, kepada siapapun yang pernah memberinya alasan untuk bermimpi.
Maya tidak lagi ingin melupakan. Ia ingin mengingat, tanpa rasa bersalah, tanpa takut didesak oleh waktu. Malam terasa hangat karena ia akhirnya berdamai dengan kesendirian. Ia menegakkan tubuh, menyandarkan kepala ke sofa, membiarkan matanya tetap terbuka menatap permainan cahaya lilin. Untuk pertama kalinya dalam banyak malam, ia tidak menginginkan pagi tiba terlalu cepat. Ada kedamaian di antara sisa hujan dan suara nafasku sendiri, pikirnya. Malam ini, kehangatan datang bukan dari siapapun, melainkan dari hatinya yang akhirnya kembali hidup. Ketika sinar pertama menembus tirai tipis, Maya baru menyadari bahwa ia belum sempat memejamkan mata semalam. Cahaya pagi menampar lembut pipinya, dan ia sadar, cinta sejati bukan pergi, hanya tertidur. Yang menemaninya sepanjang malam bukan hantu masa lalu, melainkan bisikan dari hatinya sendiri yang selama ini ia abaikan. Ia bangkit pelan, memandang ruangan yang kini tampak berbeda. Tidak lagi kelam, tidak lagi menekan. Di atas meja masih ada sisa lilin yang kini menjadi genangan kecil, saksi dari malam yang penuh kejujuran. Maya tersenyum kecil, tubuhnya lelah, tapi jiwanya terasa ringan, seolah beban yang selama ini menempel di dadanya akhirnya mencair bersama cahaya pagi. Di dapur, ia menyalakan teko dan menunggu air mendidih. Aroma kopi pertama hari itu mengisi udara, sederhana namun menenangkan. Ia berpikir tentang Arman, tentang bagaimana mereka telah lama berjalan beriringan tanpa benar-benar saling menatap. Bukan amarah yang timbul, melainkan niat kecil untuk memulai percakapan yang jujur saat suaminya pulang kelak. Maya menatap keluar jendela, langit mulai biru muda, burung-burung terdengar lagi. "Terima kasih," ujarnya pelan kepada entah siapa, mungkin untuk hujan, mungkin untuk malam, mungkin juga untuk dirinya sendiri. Ia meneguk kopi hangatnya, merasakan hidup dengan cara paling sederhana. Di matanya kini, pagi bukan sekadar waktu baru, tapi kesempatan untuk mencintai, dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Malam telah berlalu, tapi kisahnya masih tertinggal di hati Maya, dan mungkin, di hati siapapun yang mendengarnya. Suaranya lembut, hampir seperti bisikan, ketika ia mulai bercerita kepada kita, seakan berbicara kepada teman lama yang mengerti tanpa perlu banyak kata. Mungkin kita semua pernah merasa ditemani oleh kenangan, bukan oleh orangnya. Ia tersenyum tipis. Kadang kita mencari cinta di luar diri sendiri, padahal yang paling rindu didengar adalah hati kita sendiri. Maya menatap sesuatu di kejauhan, mungkin langit pagi yang mulai terang. Aku dulu berpikir cinta akan hilang jika tak dijaga, tapi ternyata tidak. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi kenangan, menjadi keberanian untuk memperbaiki diri. Ia menarik napas panjang dan mengembuskannya pelan, seolah melepas sisa beban terakhir dari semalam. Jika malam terasa panjang dan sepi, jangan takut. Mungkin itu cara semesta menyuruh kita berdiam sejenak, mendengar suara lembut dari dalam yang sering kita abaikan. Kamera imajiner menyorot wajahnya yang tenang, mata yang tak lagi kosong. Dan ketika pagi datang, ucapnya, "Ingatlah, cinta bukan hanya tentang siapa yang menemanimu, tapi juga tentang bagaimana kamu sanggup menemani dirimu sendiri." Ia menutup narasinya dengan keheningan yang damai, sebelum menambahkan satu kalimat terakhir, pelan namun penuh makna. Hidup ini bukan soal siapa yang pergi, tapi bagaimana kita belajar tetap hangat meski sendirian.